Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini tanggal 31 Desember di penghujung hari tahun 2020, juga pada sore hari Al-Fakir berada di Pantai Marina Semarang, ingin melihat matahari tenggelam di akhir hari 31 Desember tahun 2020. Walaupun kalau tahun Masehi itu patokannya bukan terbenamnya matahari, melainkan pergantiannya adalah nanti jam 12 malam. Akan tetapi Al-Fakir kepengen menyaksikan matahari tenggelam di hari yang terakhir di tahun 2020. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang nikmat dan indahnya bertaubat. Di pertemuan di channel YouTube yang telah kita lalui bersama kemarin, yaitu menceritakan tentang masuk Islamnya sahabat Wasi, yang mana sahabat Wasi ini pergi ke Madinah untuk meluk agama Islam ketika mendapatkan kabar dari Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam Quran surat Al-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwani sahabat dakwah yang dirahmati Allah, para ulama ahli tafsir memberikan penafsiran di ayat yang spesial ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menyeru kepada orang-orang yang telah melampaui batas, menyeru kepada orang-orang yang dalam kemaksiatannya sudah kadangkala tidak masuk di logika manusia. Kita ketahui Wasi membunuh paman Nabi Muhammad SAW, tapi jenazah itu diperlakukan yang tidak manusiawi, diperlakukan yang dengan tidak sangat beradab, yang dalam kacamata mungkin secara logika sudah melampaui batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang seperti ini, yang punya niatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan panggilan yang sangat indah. Kita pelan-pelan baca. Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku," kata Allah. Bagaimana kita tidak tersandung dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini? Orang yang dalam pandangan Nabi Muhammad, orang yang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan melampaui batas. Mungkin dalam bahasa kita adalah orang yang sudah sangat kebangetan gitu. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala tidak dipanggil dengan ya ayyuhan nas gitu. Atau mungkin dengan panggilan-panggilan laknat yang lainnya, tidak. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat indah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Masih dimuliakan sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini yang dalam pandangan Allah melampaui batas. Alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, kata Allah. Karena apa? Allah menghendaki orang-orang yang kepingin kembali Allah Subhanahu wa taala tidak boleh putus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni seluruh dosa bagi orang-orang atau hamba-hamba yang ingin, yang niat untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk dosanya, apapun kemaksiatannya, asalkan dia mau mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk bertobat, Allah muliakan orang-orang ini. Allah senang dengan orang-orang seperti ini, dimuliakan oleh Allah. Karena innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari sekian uraian di kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan nikmat dan indahnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu kita tunggu? Seruan telah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan untuk kembali ke jalan Allah, ajakan dengan panggilan-panggilan yang indah oleh Allah telah diserukan. Dan diberikan contoh-contoh orang-orang terdahulu yang mendapatkan kemuliaan dari taubat-taubatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mau kita tunggu, ikhwan yang dirahmati Allah? Jangan sampai kita terlena dengan keadaan. Kita terlena dengan waktu. Walaupun dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu apakah menyampaikan hadis atau kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu fil lail liyatubu musii'an nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatubu musii'al lail hatta tatla'u samsu min maghribiha." Gitu. Allah membentangkan rahmat ampunannya di malam hari, di siang hari, gitu, untuk berikan kesempatan bertaubat bagi hamba-hambanya. Dan pintu taubat ditutup sampai terbitnya matahari dari barat. Tapi ternyata ikhwan, pintu taubat itu tidak hanya ketika matahari dari barat saja tertutup. Gitu. Ada penutup pintu taubat yang perlu kita waspadai. Yaitu apa? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Seruan dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang indah telah Allah perdengarkan, telah Allah serukan kepada kita semuanya. Kisah-kisah orang terdahulu telah Allah ceritakan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka bersegeralah kita bertaubat. Jangan kita menunggu matahari terbit dari barat, karena ada penutup-penutup taubat yang lainnya, itu ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, sudah menyuruh dengan seruan yang sangat indah. Masa kita mau mengabaikan? Kalau kita mau mengabaikan, maka di ayat selanjutnya Allah melanjutkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian ke jalan Tuhanmu, kata Allah. Wa aslimu lahu, dan berserah diri engkau kepadanya. Disuruh jangan berputus asa. Allah buka pintu taubatnya, untuk apa? Untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapatkan kemuliaan ampunannya, mendapat kemuliaan rahmatnya. Sebelum apa? Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum didatangkan azab kepada kita semuanya. Summalatun surun, kemudian tidak tertolong lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Karena apa? Waktu Allah kasih, kesempatan pasti Allah kasih. Panggilan yang mulia, panggilan yang indah sudah Allah serukan kepada kita semuanya. Panggilan yang indah sudah diperdengarkan, waktu sudah kita dikasih sama Allah, kesempatan sudah dikasih, atau apa mau kita abaikan? Naudzubillah, jangan sampai kita mengabaikan seruan Allah yang indah itu, karena Allah pasti kasih kesempatan. Nah, sedangkan manusia sering lalai dengan kesempatan ini, merasa masih muda, merasa masih sehat, padahal ikhwan, kematian tidak memandang usia seseorang. Kematian tidak memandang jabatan seseorang. Kematian tidak memandang nasab seseorang. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena tiap-tiap umat ini ada batas waktu. Ketika batas waktu itu datang, tidak bisa diundurkan walau sesaat atau dimajukan. Nah, ikhwan, sebelum ketentuan itu datang kepada diri kita, kita datangi Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepadanya, supaya kita tidak diancam oleh Allah. Datangkan azab, summalatun surun, kemudian tidak tertolong lagi, naudzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembutnya, dengan kasih sayangnya, memuliakan kita dengan seruan yang sangat indah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Jangan sampai datang itu azab dan tidak tertolong lagi, naudzubillah. Karena apa? Kita tidak tahu di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita mati, di hari apa kita mati, kita tidak tahu. Karena apa? Proses kematian Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ada orang meninggal karena sakit, ada tidur bablasan meninggal, ada dalam keadaan sholat meninggal, ada dalam keadaan perjalanan meninggal, dan macam-macam. Itu Allah Subhanahu wa taala yang punya ketentuan. Tapi itu tidak penting, fana rahmati Allah. Apapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun kita meninggal, yang penting kita ketika meninggal sudah menjadi hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi hamba Allah, sudah menjadi hamba-hamba Allah yang berserah diri kepadanya, dan kita menjadi hamba-hamba yang selamat
dunia dan akhirat. Maka kita dirahmati Allah. Inilah peringatan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan telah kita dengarkan, peringatan telah diperingatkan kepada kita. Mari kita datangi Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepadanya, dan mudah-mudahan kapanpun, dimanapun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.